Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Al-Muhtaram al-Muhadir Ad-Doktor Asep Maulana wa ya ayyuhal azziqu al-mahbuba fidakumullahu jami'an. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari terjemah faudiyah saya yang berjudulkan tentang Fahmu mafahimu ta'allum fi manhajil mustaqil, memahami konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Itu dan apa dan bagaimana kurikulum merdeka itu, Bapak Ibu ya. Baik, kalau kita bicara itu, saya kutip dari apa yang saya susun bersama tim saya di Harapan Bangsa, ya. Jadi konsep belajar itu bukan tahu apa lagi, tapi bisa apa anak-anak kita setelah mereka lulus. Jadi orientasinya bukan angka-angka. Rapot itu angka-angka. Nggak kaget ketika Pak Nadiem di episode 24 ini di kurikulum di Merdeka Belajar ini bahwa mentiadakan calistung sebagai tes masuk SD. Walaupun Pak Nadiem menginisiasi itu sudah ada di undang-undang pendidikan ya, Bapak Ibu. Penyelenggaraan pendidikan gitu. Nah, cuman konsepnya tidak terbawa sampai implementasi, maka hari ini Pak Nadiem kembali tegaskan itu harus terjadi. Al-an, ma huwa talawus manhajil mustaqil wa ma huwa syaklu manhajil merdeka. Sayyidati wa sadah, na'am, hasanan. Idza tahaddasna an dzalik, fasawfa aktasibu mimma jama'tuhu ma'a fariqi fi haraqabah bil jisad. Lidzan fa inna mafhumu ta'allum laysa ma yumkinu ay yaf'aluhu atfaluna ba'da taharruja. Lidza fa inna tawjihat laysa arqami bi tariqat takrir. Tilka arqami laysat ya. Al-raqmi min anna sayyida Nadim Makarim yatadzakkaru annahu bil fi'li fi qanuni ta'lim taqumu sayyidatu tanfizi ta'lim walakin lam yatimma naqlul mafhum ila tanfizi. Lidzalika akkada sayyidul yawm ala annahu yajibu alla yakuna hunaka kal yustunji. Sekolah kami itu bahwa anak-anak itu kalau Ibu lihat di TK dan SD sampai kelas 3 itu fokus di emosi dan kinestetik. Ilmu pengetahuannya hanya 5%. Jadi di kelas 1 sampai kelas 3 di sekolah kami tidak ada ujian. Tidak ada ulangan harian. Bagaimana ngambil nilainya? Dari kebiasaan anak sehari-hari. Yang dinilai adalah emosinya, adalah kinestetiknya. Dari situ anak akan belajar, mengalami, dan ketika mengalami dia akan menemukan. Karena konsepnya tadi adalah bisa apa, bukan tahu apa. Kalau tahu apa, gampang Bapak Ibu suruh mereka hafalin aja. Kalau mereka hafal, mereka nggak jauh beda dengan Google. Fi madrasati aw madrasatina idza nadartu ila al-atfali fi riyadi al-atfali wal madaris ibtidaiyah hatta shafis salis fa innahum yurakkizu ana al-watif wal ulumi binisbah faqat. Lidzalika fi syufufi min awwali ila shafis salis la yujadu fi madrasatina imtihanan yawmiyan ihtibarah kaifiyah ahadha qiyamat adatan litifli yawmiyah allati yatimu taksyimuha hiya khawatif wa harakiyatuhu wa min hunaka sayata'allamu tiflu tajribah wa indama yuyarribu sayaktasifu li'anna al-mafhum huwa ma idha kana yumkinu fihlu dhalik amala ya'rifu madha idha kana ya'rifu madha famin sahli ayyuha sayyidah wassadah faqat ahbaruhum ayyahfadu idha hafiduhum fala yaf'alu dhalik. Gitu ya. Nah, ketika di SD kelas 4 dan kelas 6 baru kita naikkan 50%. Kenapa? Karena emosi dan kinestetiknya udah siap. Makanya banyak anak-anak yang, maaf saya katakan, di luar dari keinginan kita karena tidak tuntas emosinya. Emosinya nggak selesai, kinestetiknya nggak selesai. Begitu. Nah, ini adalah PR kita sama-sama, Ibu ya. Begitu. Dan di SMA tentu saya ingin sekali sampai di level bahwa anak-anak itu udah full kognisinya. Karena apa? Karena harus sudah memberikan dampak yang besar kepada masyarakat, lingkungan, bahkan teman sejawatnya. Begitu. Nanti saya akan tunjukkan beberapa poin. Ya. Hasanan, indama kunna fi madrasati ibtidaiyah shafar rabi wa shafur sadis kumna bi ziyadati hadhihi nisbati bi nisbati limadha li'anna awatifu wal kitaratul jahiratun bil fi'li wa lihadha sabab hunaka al-adid min al-atfal asif aqulun innahum yata'arraduna ma'a raqabatina li'anna awatifuhum lam tantahi hasanan hadha huwa wajibuna manzil ma'an
هذا هو نفسه وفي مدرسة ثانوية بالطبع أريد حقا الوصول إلى المستوى الذي يتمتع فيه الأطفال بالقدرات المعرفة الكاملة. Tidak ada naik kelas, yang ada naik fase. Begitu. Ini konsep yang luar biasa, saya katakan. Ya. Bayangkan fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Ya, luar biasa ya. Fase D, bayangkan fase D itu naik fase D ke E itu 7 sampai 9. Ini saya katakan udah benar ini konsepnya. Begitu. Nah, masalahnya kurikulum itu seperti senjata atau pisau dapur, saya katakan, tergantung siapa yang pakai pisaunya nih. Apakah jadi masakan yang enak atau menjadi masakan yang sebaliknya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang akan menjadi bahasan kita. Oleh karena itu, harus ada yang namanya profil pelajar Pancasila ini. Saya akan bahas ini karena Bapak Ibu sudah familiar dengan ini ya. Begitu. Kenapa? للدرجة هناك ترقيا للمراحل هذا المفهوم استثنائي أقول نعم تخيلوا أن مرحلة هي درجات الأول والفئة الثانية نعم إنها غير عادية سيدتي تخيل المرحلة مرحلة الترفيه إلى هذه أقول هذا الصحيح المفهوم هكذا المشكلة هي أن المنهج يشبه السلاح أو سكين المذبح والذي أقول يعتمد على من يستخدم السكين. Akan bahas ini karena Bapak Ibu sudah familiar dengan ini ya. Begitu. Karena apa? Karena ini adalah karakter yang harus dihadirkan kepada anak kita. Rujukannya di mana? Rujukannya tadi, skill abad 21 dan serta kebutuhan dunia di tahun 2045. Makanya ada kata gotong royong, ini selaras dengan teamwork di skill abad 21. Ada kreatif, nalar kritis sama dengan critical thinking dan problem solving. Ya, solving. Lalu ada mandiri, namanya self management dalam bahasa asing. Jadi sudah tepat akhlak mulia, dan ini yang tidak ada di skill abad 21. Karena apa? Karena kita negara bertuhan. Nah, ini menariknya. Kenapa? Karena kalau hanya ini Bapak Ibu ya. Maaf. Kalau kita hanya fokus pada mandiri, kebinekaan, bernalar kritis, kreatif, gotong royong tanpa adanya iman misalnya begitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah anak-anak kita menciptakan karya namun tidak inovatif. سأناقش سبب ذلك لأن هذه الشخصية يجب تقديمها لأطفالنا وإشارة إلى مهارة القرآن الهدي والعشرين واحتياجات العلم في العام ولهذا سبب هناك كلمة لمشاهدة بعد مع فريق العالمية في مهارة هناك لإبداء مثال تفكير التغذية وهل المشكلة ثم هناك المنديري وتسمى إدارة الذات باللغة الأجنبية لذلك من المناسب أن تتخيل بالأخلاق النبيلة وهذا ما ينقص في مهارة القرآن لماذا كان هذا فقط يا سيدي إذا ركزنا فقط على المنديري وتنوع والتفكير النقدي الابتدائي ومشاهدة بعدنا بالضرورة على سبيل المثال يقوم مصمم الملابس بتصميم ملابس تحتوي على تكسير أجزاء من الأجزاء ومناسب في فرنسا ولكن في إندونيسيا يكون ذلك مخالفا لأعرافنا مثلا. Maaf saya katakan lukisan yang di mana objeknya tidak berpakaian begitu. Apakah itu kreatif? Kreatif. Di sudut pandang apa? Di sudut pandang yang berbeda. Nah, ketika kita tidak melekatkan iman, tidak lekatkan Tuhan yang Maha Esa pada kreativitas, yang terjadi adalah tadi, keinovasiannya tidak muncul. Apa itu inovasi? Inovasi itu kebermanfaatan sebuah karya. Nah, kebermanfaatannya itu ke arah mana? Ke arah kebaikan atau arah keburukan. Nah, itulah konsep belajarnya. Maka, betul sekali Indonesia sudah merumuskan, harus hadir yang namanya iman atau bertakwa kepada Tuhan. Ada landasan dari karakter-karakter itu dikuatkan, dipeluk oleh ketuhanan yang Maha Esa. Itu konsep kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, bineka sendiri, gotong royong sendiri, kreatif sendiri, nggak bisa. Semuanya jadi satu kesatuan dalam satu peserta didik. Summa hunaka rasamu yarsumul lawha asif qultu lawhatun la yalbisu fiha say hal hiya ibdaiyah mubdi'un min wajhi nadhr mukhtalifah qaribun min al-ibtadi ma yahdusu huwa anna ibtikar la yudhiru madha hadha huwa ibkar wa hadhihi hiya fa'idatul amal hasanan fi ayyi ijtihadi khair aw syarrin fasahih
إندونيسيا صاغر أنه يجب أن يكون عادلا ولا بد من وجود ما يسمى بالإيمان والإخلاص لله وهو أساس هذه الشخصية وهو ما يعزز ويحتسنه الله تعالى وهو مفهوم المناهج مردكة أيها السيدة والسادة لذلك لا يمكن أن يكف وحده فبهران في هذه الذات وتعرف المتبادل وابتداء في حد ذاته لا يمكن أن يكون واحدة في طالب الواحد. Kalau begini berpikirnya, maka berpikirnya adalah growth mindset, bukan fixed mindset atau pemikiran yang stagnan atau tetap, tidak bisa dirubah. Kalau growth mindset artinya adalah pemikiran yang bertumbuh, pemikiran yang berkembang. Dan itu yang ingin kita hadirkan kepada anak-anak kita, bahwa mereka pantang menyerah untuk menciptakan gagasan, inovasi, dan dalam belajar sekalipun. Makanya di sekolah kami susun yang namanya bagaimana caranya belajar. Kami ajarkan caranya belajar. Karena kebanyakan kita tak ajarkan caranya belajar. Bagaimana bagaimana cara membaca efektif, bagaimana menerapkan penulisan yang benar. Cara menulis ada banyak sekali, ada dengan note taking. إذا كنت تفكر بهذه الطريقة فإن التفكير هو عقلية النمو وليس عقلية ثابتة أو أفكار راكدة أو لا يمكن تغييرها إذا كان فكرا ناميا فكرا متدورا وهذا ما نريد أن نقدمه لأطفالنا ذلك إنهم لا يستسلمون أبدا في خلق أفكار مبتكرا وحتى في التعلم ولهذا السبب قمنا في مدرستنا بتجميع شيء يسمى كيفية التدريس كيفية التعلم لأننا في غالب نعلم كيفية تعلم كيفية القراءة بشكل فعال وكيفية التطبيق كتابة صحيحة هناك كثير من ذلك طريقة الكتابة هناك كثير من تدوين ملاحظ باستخدام تقنية كتاب كورنودي ولا تزال هناك طريق أخرى للكتابة الجزئية. Dengan cara Cornell writing teknik, dan masih ada metode-metode lain, ada metode STEM writing, ada SQ3R, dan masih banyak lainnya. Nah, tinggal Bapak Ibu mau cari tahu tidak? Kan Google sudah ada nih, gitu ya. Dan terapkan di sekolah-sekolah kita. Gitu. Nah, saya balik. Lalu saya punya pendapat bahwa berpusat pada siswa itu salah. Mungkin konsep ini agak berbeda, kan student center toh ngajarnya harusnya begitu. Mulai hari ini saya tidak sepakat berpusat pada siswa. Kenapa? Kita buka literaturnya Ibu ya. Oke, saya ambil di mana student center itu hadir, itu adalah karangannya Harden dan Crosby, kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya, di tahun 2000, ya, halaman 335, kalau Ibu baca, itu dikatakan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa adalah pembelajaran yang berfokus pada proses belajar siswa. Gitu ya. Proses belajar siswa pada apa yang dilakukan siswa. Nah, jika pada proses dan apa yang dilakukan siswa, artinya siswa boleh melakukan apa saja, yang benar ataupun tidak. Nah, ini yang kurang tepat saya katakan. Maka dari itu, kalau kita baca bukunya Bromlin, ya kalau pernah baca bukunya Bromlin yang judulnya Walking with God in the Classroom, dia katakan bahwa belajar itu adalah untuk kemajuan siswa. Tanggung jawabnya guru adalah memimpin, tetapi bukan student center. Ini yang حسنا أيها السيدة والسادة أريد فقط أن أعرف هل الجوهل موجود في الفعل مثال هذا ونطبقه في مدرستنا لذلك قلت وبعد ذلك لدي رأي مفادة أن التركيز على الطالب الخطة ربما هذا مفهوم هو مختلف قليلا أليس كذلك؟ مركز الطلاب أو تدريس يجب أن يكون هكذا من اليوم أنا لا أتفق مع أن هذا يتمحور حول الطالب لماذا نفتح آداب يوم أخذته حيث كان مراكز الطالب موجودة لقد كتابي في عام 2000 نعم صفحة 40 إذا قرأته يقول أن تعلم متمركز حول الطالب هو تعلم الذي يركز على عملية تعلم الطالب على مع الطالب هل إذا كان ذلك يعني أن الطلاب يمكنه في فعل كل ما هو صحيح أم لا فهذا ما لا أقول بشكل صحيح لذلك إذا قرأنا كتاب إذا كنت قد قرأت كتابتي من قبل عندما قال أن التعلم في من أجل
تقدم الطلاب فإن مسؤولية سعية وهي تقود ولكن ليس مركز الطلاب. Yang menarik dikatakan. Tetapi student oriented. Apa itu student oriented? Berfokus pada kebutuhan siswa. Jadi pada butuhnya. Siswa itu butuh apa pada di level itu? Emosinya kah yang dibenarkan, diluruskan, diajarkan, dikuatkan? Pengetahuannya kah yang dikuatkan atau apanya? Nah, ini yang dimaksud dengan kebutuhan, bukan keinginan murid. Karena kalau student center arahnya adalah keinginan murid, maka ranahnya adalah freedom, kebebasan. Padahal kata kebebasan itu punya dua arti, bisa freedom, bisa liberty. Begitu. Itulah kekurangan bahasa Indonesia karena kita tidak kaya dalam menerjemahkan sesuatu. Itu beda dengan bahasa Arab, ya, bahasa Inggris, ya, bahasa yang lainnya, Jepang misalnya begitu, mereka kaya kan kosakata. Bahkan yang menarik Bapak Ibu ya, bahasa Jawa itu lebih kaya dibanding bahasa Indonesia, percaya. هذا أمر مثير لاهتمامه ولكن ما هو موجه نحو الطلاب إنه يركز على احتياج الطلاب. إذن ما الذي يحتاجه الطلاب على هذا المستوى؟ هل تم تبرير عواطف أو تقويمها أو تدريسها أو تعزيزها أو ما هذا؟ هذا هو المقصود باحتياجه وليس رغبة الطلاب، لأنه إذا كانت مركوز طلابيا فإن اجتياجها هو رغبة الطلاب، فالعالم هو حرية وهو معيانا يمكن أن تكون حرية، وهذا هو ضعف الإندونيسي لأننا ليست غنية أي ترجمة شيء مختلفة عن العربية. نعم، إنجليزية لغة أخرى أجنبية على سبيل المثال. الجاوة أكثر ثراء من اللغة الإندونيسية. أقول حسنا هذا عديل على أن لغتنا إندونيسية لا تستطيع ذلك في بعض أحياء ترجمة تعريف المعنى لذلك استخدام اللغة الإنجليزية أو طلاب، ولكن تركيز على احتياج الطلاب أيها السيدة والسادة. Kemudian strategi penerjemahan yang digunakan. Nah, berikut ini identifikasi strategi yang kami lakukan dalam proses penerjemahan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, menggunakan strategi transfer atau penerjemah merujuk pada praktik pengalihan fungsi sintaksis, kategori, dan kata sarana dari BSU ke dalam bahasa, karena ada persamaan hubungan antara kedua bahasa termasuk kesamaan gramatikal. Contoh, hadza amrun musirun ihtimami, walakin ma huwa muwajjah nahu tulab innahu yurakkiz ala ihtiyajat tulab. إذن مع الذي يحتاج الطلاب على هذا المستوى هل تم تبرير العواطف أو تقويمها أو تدريسها أو تعزيرها. Kemudian kedua itu pengurangan. Penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa. Contoh, la tujadu tarkiyan lid-darajah, hunaka tarkiyan lil marahil. Hadzal mafhum istisna'i. Kemudian yang kedua sinonim. Penerjemah menggunakan kata bahasa sasaran yang kurang lebih sama untuk kata-kata bahasa sumber yang bersifat umum karena tidak melakukan penggunaan analisis kompetensial. Contoh hasanan, ayyuha sayyidati wasadah uridu faqat an a'rifa hadzal mawjudan bil fi'li misal hadzal wa nutabiqu fi madarisina. Contohnya yaitu hasanan fi ayyi ittijahi nahwi khairin aw syarrin. Nah, kebermanfaatan itu ke arah mana? Ke arah kebaikan atau ke arah keburukan? Kata-kata di sini bisa diganti dengan hasanan karena memiliki arti yang sama. Kemudian terjemahan resmi. Penerjemah memperhatikan pedoman pengaraban nama dan kata asing yang dikeluarkan lembaga resmi dalam menerjemahkannya. Contoh, ikhtilafus tsani huwa manhajud dirasi. Perbedaan yang kedua yaitu kurikulum. Nah, terjemahan resmi ini, kata kurikulum ini menggunakan terjemahan resmi manhajud dirasi. Kemudian penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Walakinnahum yaqumu aidan bi ta'dili aw idafati baramij mutamayyizah fi tilkal madrasah. Tapi mereka juga memodifikasi atau menambah program-program unggulan yang ada di dalamnya. Nah, kata memodifikasi ini merupakan tambahan. Yang selanjutnya yaitu borrowing atau pungutan. Penerjemah sekitar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, fi qanut mantias yugo ala YouTube.
Nah, Mantias Yugo ini merupakan pungutan Mantias Yugo. Dan contoh kedua juga Mantias Yugo YouTube channel. Vikon Mantias Yugo ala YouTube. Nah, ini merupakan pungutan atau borrowing. Kemudian di bawah ini kosakata berupa isim dan fiil. Duhur tampak dan sebelah kanan berupa isim, sebelah kiri berupa fiil. Kemudian untuk kesimpulan, yang pertama, rukuz al-mawadi asasiyah hatta yakunu ta'allum akmak. Sani mazidu minal waqti litanmiyah al-kafa'ah wasasiyah min hilal ta'allum jami'iyah fi siyakati hakikiyah. Salis nata'is ta'allum likulli marhalah wa sa'ah dirasil marina. Rabi' tawfirul muruna lil muallimina wa da'mu adawati tadrisi mawadi tadribiyah litadwiril manahijid wa hadati ta'limiyah. Wal khamis i'ta'ul awaliyah li ta'aruni al-mutabadil ma'a kafati atrafi lida'mi tanfidhi manhajil mustaqil. Yumkin hadha minni akhirul kalam. Idza wajadtum al-khata' wan naqais natlubu afa minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.